Di zaman dulu ketika orang nggak ngerti investing, muncul aliran-aliran yang unik. Aliran itu menggema sangat besar. Daripada lu belajar ikut kelas, udah lu beli aja BBCA, BBRI. Sehingga banyak orang yang hari ini portonya merah gara-gara lu beli BBCA doang dan BBRI doang. Karena kalau lu ngomongin investasinya ke ilmu, lu jadi ngerti lu harus ngapain di kondisi apa. Dan ilmu itu banyak banget. Yang gue lakukan adalah gue belajarin macro outlook supaya gue ngerti top analysis gimana sampai down analysis gimana. Halo guys, selamat datang di podcast MFX bersama saya Albert dan hari ini ditemani tamu yang sangat spesial, Ken Henderson. Halo Ken. Halo Bert. Gimana nih, baik kabarnya? Baik, abis flu. Habis flu, oke. Banyak gak sih yang kena flu kan, belakangan rame. Banyak banget, lagi rame kayak gitu sih. Bahkan kemarin juga di MFX banyak banget yang kena flu ganti-gantian tuh. Nah mungkin kita langsung mulai aja nih ya. Kita ngobrol hari ini bakal seperti biasa di podcast MFX. Kita bakal ngedengerin gimana cerita seorang trader, investor, dan gimana insight-insight yang bakal dibagi buat teman-teman di MFX, penonton MFX yang bisa mereka pakai dan actionable buat mereka dalam kehidupan trading dan investasinya sehari-hari. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman MFX nih, kan banyak juga mungkin yang belum kenal Ken Henderson ya. Mungkin pengantar dari aku kecil sedikit aja dulu. Ken Henderson ini adalah founder dari Get Rich dan Investor Rich, investor juga, trader juga. Nah, kalau dari Ken sendiri sebenarnya memulai semua perjalanan ini ceritanya kayak gimana sih awalnya? Ini banyak sering ditanyain. Jawaban gue tuh mulai dari kesalahan sih. Kesalahan apa tuh? Jadi tahun 2012 gue disamperin sama satu agen asuransi yang nawarin gue investasi. Asuransi investasi udah agak Itu ya udah salah tuh. iya udah gak Udah nyambung salah ya. tuh. Sampai sekarang dia kontak gue gak mau bales. Oke. Tapi dari situ gue belajar. Gue nggak cuman menyalahkan, karena memang gue tahu di situ gue salah. Salahnya adalah gue nggak ngerti instrumennya apa. Dia samperin gue, ya dia kan tugasnya sebagai salesman, Betul. gitu ya. Dia juga cari komisi, Ya, kan? Punya target buat dia hidup gitu ya. Tapi di situ gue inget tuh tawarannya dia, lu mau nggak investasi nih? Brand ini aja, gue hampir keceplosan brandnya. Warna merah. Si ini aja invest di saham ini, dan semua direkap di dalam satu, namanya ini. Lu kalau invest ke sini juga, ini lagi bagus nih, harganya lagi naik. Dia promosiin gue waktu bullish. Oke. Di saat itu kan gue belum ngerti trend lain apa segala macam. 2012 tuh gue masih SMA coy. Artinya bahkan pertama kali dengar soal investasi ini bukan belajar sendiri dari salesman ini, ibaratnya kayak gitu. Yes. Itu tahunnya gue mulai dari tahun 2010 sampai 2012 lah, kisaran di situ. Gue inget, and then gue ya udah gue coba masuk. Ya buat gue nilai berapa puluh juta itu di anak SMA sangat besar. Ya. Kalau nggak salah masuknya 25 juta atau 12,5 juta, gue lupa deh. Minimum chip in dia bilang segitu. Gue kayak udah gue beli. Abis gue beli patah tren. Balik turun. Zaman dulu gue nggak ngerti tren. Tapi kalau zaman sekarang ketika gue ngeliat, anjay. Di sini boleh ngomong anjay gak sih? Boleh. Nah begitu turun gue kayak aduh. Nah di situ gue baru belajar dan gue bertanya sama orang lain. Sebenarnya yang gue beli ini apa sih? Karena aneh banget. Abis gue beli produk ini, gue transfer, orang itu datang lagi ke rumah gue dalam waktu beberapa hari. Dia bawa buku polis asuransi. Oke. Dia bilang, nih keren kan lu beli investasi, bonus asuransi. Oke. Udah aneh ya. Perasaan bukan ini yang gue beli. Karena kalau asuransi, gue tanya sama keluarga gue, udah ada. Ya gue gak merasa butuh untuk beli lagi. Dan gue masih SMA by the way. SMA mau kuliah di saat itu. Jadi gue kayak, ya udahlah. Nah ketika gue belajar dan gue bertanya, gue baru ngerti, yang gue beli equity fund isinya apa aja, segala macamnya. Dari situ gue belajarin. Jadi basically gue udah mulai investasi dari saat itu. Dari saat itu ya. Dari waktu saat itu. SMA ke kuliah lah ya. Iya. Nah kalau ditanya gimana sampai jadi Get Rich, ini panjang nih. Jadi gua itu usahanya adalah di saat gua SMA kuliah, gua itu MLM. Tahu dong? Tahu. Ya lu cukup bawa 2 orang lagi, biar lu bisa Nanti dapat segini. Orang yang lu bawa mesti bawa orang lagi. Iya, orang yang lu bawa mesti bawa orang lagi. Tuh ya. Dan ya sampai hari ini brand MLM-nya masih ada. Oke. Tapi yang gue lihat leader-leader gue juga udah pada keok, udah nggak ada di situ. Mungkin ada sih segelintir orang, tapi yang gue lakukan adalah gue nggak bilang MLM-nya jelek. Menurut gue itu tempat belajar
tapi jangan mau di brainwash. Nah kalau lu ada yang lagi ikut MLM, jangan mau di brainwash, karena itu tempat lu belajar. Tapi ingat ada opsi banyak di luar itu. Jadi apa yang dikatakan sama leader lu belum tentu benar. Kalau menurut gue opsi banyak terbuka di tempat lain, dan lu tetap harus bisa rasional belajar dari luar, bukan cuma dengerin dari leader lu gitu. Nah jadi gue mulai MLM, gue jadi ngerti bisnis training seperti apa. Gue mulai bisnis training gue tahun 2014. And then abis itu yang gue lakukan malah kejeblos. Kejeblos apa nih? Kejeblos maksudnya gaya hidup gue kegedean. Oke. Kenapa? Karena gue masih membawa trauma-trauma di masa lalu, dimana gue pengen menunjukkan kalau gue itu punya duit, gue itu kaya gitu. Dan kebetulan di MLM yang sama diajarin juga dari leader gue kayak gitu. Lu baru dapat duit segini nih, ya menurut gue kecil, nggak make sense lah. Anggap lu dapat duit 10 juta deh sebulan, dia langsung suruh gue nyicil mobil. Leader gue bawa Avanza. Leader gue bawa Avanza, dia bilang, gue bawa Avanza tapi ini keren nih, duit gue sendiri. Kalau lu bisa kayak gini, lu jadi menginfluence downline lu semua supaya bisa melakukan hal yang sama. Nanti downline lu akan termotivasi. Kenapa? Karena harus bayar cicilan. Jadi kayak dibikin apa ya, ketergantungan dan terus-terusan gitu kan, dikasih target gitu ibaratnya. Iya, dikasih target yang nyekek diri lu. Tapi menurut gue gak make sense. Untungnya gue gak sampai melakukan cara itu, karena gue dari background keluarga yang memang ada. Gue lihat bapak gue aja beli mobil gak nyicil. Gue dididik dari kecil untuk hidup seadanya. Meskipun menurut gue emang yang agak susahnya adalah orang tua gue taruh gue di sekolah yang isinya banyak anak orang yang lebih kaya dari gue, sehingga gue berusaha ngejar lifestyle mereka. Ya gak mau ketinggalan. Iya betul kan, ya di dalam tataran sosial pasti lu berusaha ngejar. Ya. Nah gue ngejar ke sono dari kecil susah gitu ya. Begitu gue punya duit, habis lah tuh duit. Gitu kan. Jadi kan duit tuh kebiasaan tuh. Lu gak ada duit pengen belanja, gimana kalau lu ada duit? Benar. Belanja pengen lebih banyak, ya kan? Iya betul. Nah gue tuh ada trauma masa lalu dimana gue pengen terlihat kaya. Disitulah gue kena jebak. Disitulah gue ngerasa kayak, wah, gue dapet duit, mulai bisnis training, ada duitnya. Di zaman dulu kan golden ways, tahu ya? Iya tahu. Ya kan, motivator tuh terkenal di mana-mana. Nah, gue mengikuti alur yang serupa dan bener, diundang dengan nilai nominal yang lumayan. Gue bisa ngasilin 20 juta dalam sehari. Tapi duit gue habis, bis sampai minus, kejeblos. Gara-gara ngejar gaya hidup, pengen kelihatan kaya. Padahal buat apa? Buat apa ya? Iya kan? Kalau sekarang gue sadar buat apa. Kalau dulu rasanya bangga bisa balas dendam, tapi setelah gue pikir-pikir, buat apa gue impress orang yang bahkan gak perhatian sama gue? Buat apa nyari validasi mereka gitu buat jadinya? Buat apa gue nyari validasi mereka, gak ada gunanya gitu. Di saat itu gue baru kayak, pas udah jatuh gue baru sadar. Belum ada Get Rich Belum ada Get Rich ya? Belum ada. Gue dulu bikin kelas namanya Henderson Success Academy. Anjir. Gue pikir-pikir ini manusia narsistik amat anjir. Ya karena gue belajar dari guru-guru sebelumnya yang kayak gitu, pakai nama mereka. Alirannya kan. Alirannya kayak gitu. Terus gue pikir-pikir nggak bisa. Nggak ada pentingnya buat orang itu tahu nama brandnya apa kalau dia nggak ngerasain manfaatnya. Nah setelah gue jalanin itu bisnis dan gue jatuh di lubang minus di gaya hidup, gara-gara gaya hidup, gue akhirnya baru sadar gue belum ketemu guru yang beneran ngajarin gue tentang keuangan secara netral. Oke. Penting tuh ya, secara netral tuh ya. Gue belum ketemu tuh. Karena gue banyak ikut seminar, tapi alirannya selama ini cari duit, bukan kelola duit. Ya. Bukan investasi yang bener. Padahal gue udah pernah jatuh tuh di invest sebelumnya. Ya. Nah akhirnya gue tahu Robert Kiyosaki lagi datang ke Singapura. Itu tahun berapa ya? 2014-15 kalau gak salah. Terus ada T. Harv Eker, ada Tony Robbins. Ya gue belajar dari mereka. And then gue pulang ke Indonesia, gue praktekin duitnya. Semua duit yang gue dapat dari minus tuh, dari akhirnya gue mulai dapat 2 juta sebulan. Semua duit yang gue dapat di bank gue cairin ke duit tunai kertas, and then gue bagi ke amplop. Education, FFA, Financial Freedom Account. Ya lu bisa cari lah itu di Google, ada. Gue praktekin dan laci gue penuh.
Dari minus sampai laci gue penuh. Gue sampai oke, saatnya kita buka akun bank yang serius. Barulah gue mulai taruh duit di bank dan barulah mulai grow. Karena duit itu kan kebiasaan tadi. Kalau kebiasaannya lu aja suka spending, abisin duit. Nah ketika sekarang gue udah bener, duit gue jadi grow terus. Setelah udah grow dan berhasil conquer masalah keuangan gue, di situ gue baru sadar, banyak orang yang ngalamin serupa nih masalahnya kayak gue dulu. Punya problem yang sama lah ya. Bener. Baru di situ gue bangun Get Rich. Lewat Get Rich, pas 2017 kita launching, kita bisa tolong banyak orang, and then dapet publikasi media, 40 publikasi lah waktu itu, secara gratis, dan thank God sampai hari ini. Begitu. Oke, ceritanya seru banget nih. Artinya bisa sampai sekarang mendirikan Get Rich tuh banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang cukup unik ya. Yes. Tadi ada asuransinya dulu, ada cerita jatuhnya dulu, dan menarik banget sih. Pasti teman-teman di rumah juga pernah mengalami masalah-masalah yang serupa. Karena banyak banget yang ngejar-ngejar gimana cari uangnya, tapi begitu dapat uangnya juga mereka nggak bisa ngelolanya. Padahal kan kalau kita bilang cara cari uang kan sebenarnya opsinya banyak banget, jalurnya banyak banget, tapi banyak banget orang yang akhirnya bisa ngumpulin tapi mempertahankannya nggak bisa. Dan itu yang terjadi sama Ken, dan akhirnya Ken mendirikan Get Rich dan bantu teman-teman di Indonesia kayak gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya kan gue pernah dengar kayak ada beberapa level dalam mengatur keuangan gitu ya. Misalnya pertama mesti bisa saving dulu, baru lama-lama ngomongin kredit, baru investasi, baru trading dan segala macam. Nah tadi kan sebenarnya kita udah masuk di bagian mengelola uangnya nih ya, mengelola keuangannya, mengelola kekayaannya. Ken udah akhirnya nemuin caranya gitu gimana. Terus akhirnya loncat ke investasi dan ke yang lainnya seperti apa? Oke. Sebenarnya gini, ini berarti lebih ke pertanyaan supaya teman-teman yang nonton nggak cuman bisa ngatur duit, tapi bisa numbuhin duitnya kan? Betul. Iya kan? Iya. Karena kan cycle orang gini, lu harus bisa cari duitnya dulu. Yes. Baru udah bisa cari duitnya, lu harus bisa kelola duitnya dulu. Menurut gue ini money skill, satu set. Dari cari duit, terus lu bisa kelola duitnya, and then lu bisa investasiin supaya duit lu kerja dan ngasilin duit lagi buat lu. Dimana ini semua lu topang pakai si asuransi untuk menjaga risiko. Ya. Jadi itu kayak apa ya bahasanya ya? Gue bukan agen asuransi by the way, tapi gue ngerti produk asuransi. That's why gue gara-gara dulu melakukan kesalahan kan, gue jadi pelajarin tuh. Nah jadi sebenarnya asuransi perannya kan menjaga risiko supaya ketika misalkan lu masih dalam fase cari duit, tiba-tiba lu sakit. Kalau sakitnya kecil-kecil sih nggak apa-apa. Iya. Tapi perannya asuransi adalah ketika seseorang sakit dan biayanya tuh bisa bikin dia bangkrut. Betul. Atau bikin dia boncos. Nah itulah perannya si asuransi. Gitu. Jadi fasenya kayak gitu. Nah pertama tadi lu bilang gue bilang cari dulu duitnya. Nah menurut gue ilmu cari duit itu banyak. Nah gue pribadi gue nggak ngajarin. Kenapa? Karena ilmu hari ini gue kasih tahu, besok orang semua praktek, itu jadi nggak ada nilainya. Betul. Ya kan? Contoh, lu inget gak sih es kepal Milo? Ya. Dulu rame banget, semua bikin. Gila loh, gak ada jarak 10 meter, depannya ada lagi warung es kepal Milo. Gila, gue bilang ngapain nih orang? Ujung-ujungnya yang untung siapa? Milo. Betul. Sisanya apa? Diabetes. Dan yang para penjualnya juga jadinya gak sustain kan, cuma paling tahan berapa lama aja. Yes. Jadi kalau ngomong cari duit, menurut gue yang paling enak, cara yang paling gampang sekarang itu ada namanya ChatGPT. Lu harus ceritain kondisi lu dan market sekitar lu. Di sekitar lu ini tuh calon audiens, calon market sebenarnya. Pangsa pasar lu tuh yang paling gampang orang-orang yang lu kenal. Karena behaviornya lu kenal. Psikologinya lu tahu lah gitu. Jadi lu bisa ceritain ke GPT dan lu tanya, kira-kira dengan kondisi gue yang seperti ini dan calon market gue yang seperti ini, gue bisa ngapain ya supaya gue bisa punya income dengan target segini. Bikin gue plannya dong. Menurut gue prompting ini paling penting kalau lu mau dapat hasil yang bagus. Gitu. Jadi itu ngomongin cari duit. Kalau ini buat orang yang benar-benar awam banget nggak tahu harus ngapain, itu mulainya. Dan kita bahkan di zaman sekarang udah enak banget, udah ada bantuan ChatGPT, udah gak kayak dulu lah ya. Iya. Udah ada kayak personal assistant-nya sendiri sekarang kan. Betul, apa-apa sekarang tanya ChatGPT. Iya.
Gue baru nonton film di mana gue nggak ngerti, yang gue nggak ngerti gue tanyanya, kalau gue tanya bini gue bilang kamu nonton aja be sampai habis, gue nggak sabar, gue tanya dulu sama GPT, Dijelasin. jelasin Lengkap. baru gue lanjut nonton. Oh ini yang bikin film bagus gitu loh. Nah jadi gue tadi bahas cari income, and then ngomongin kalau lu udah bisa, lu ngomongin kelolanya nih. Nah kelola itu ada 2 jenis sebenarnya. Ada namanya sisihkan, ada namanya sisa. Nah banyak orang yang pakai sisa. Makanya habis. Ya, Itu kalau makan, sisanya dikit atau banyak? dikit. Iya kan? Betul. Ujung-ujungnya apa? Dibuang. Betul. Lah kalau duit, sisanya dikit, ujung-ujungnya apa? Habisin lah. Benar. Ya kan? Kayak ngapain gua? Ya elah nanggung dikit banget dah lah. Paling gampang lu lihat kalau lu trading, lu udah hampir margin call. Lu habisin gak sekalian? Seberapa banyak orang yang depo dan seberapa banyak yang ya udahlah nanggung habisin aja. Iya pasti. Ya udahlah, nanti tinggal segini juga nggak bisa diapa-apain, mending tungguin aja deh. Akhirnya habis tuh. Ya kan menurut gua sisa itu selalu habis. Sisa tuh selalu habis. Jadi penting buat kita ngerti yang namanya sisih. Begitu lu terima duit, lu sisihkan dulu duitnya buat apa aja. Gue sih dulu pakai 6 pos, tapi sekarang gue ada beberapa pos tambahan. Ya ini lu bisa pelajarin, lu bisa cari di Google banyak posnya seperti apa. Ada yang pakai 1, 2, 3, 4 persentasenya, lu atur aja. Menurut gue ini ilmu yang gak saklek, karena setiap orang punya kondisi kebutuhan yang berbeda dan starting point yang berbeda. That's why gue percaya di Get Rich, gue percaya kalau setiap orang gak bisa bandingin duit satu sama lain. Karena posisi lu sama gue starting pointnya beda. Ya kan? Tanggung jawab lu sama dia beda. Jadi gak boleh bandingin. Ya gak ada rumus yang buat satu buat semua juga gak bisa jadinya. Gak bisa. Dan menurut gue ini mungkin agak keras. Kalau orang bandingin income-nya dia, jadi gini, gue ngeliat ada fenomena lucu. Influencer muncul ngomongin duit, lalu dia bandingin duit dia dengan duit orang lain. Menurut gue nonsense. Menurut gue gak masuk akal. Lu gak bisa pakai sepatunya dia karena lu gak tahu kehidupan keluarga dia kayak apa. Ya. Gak bisa bos. Jadi gue lumayan agak menolak keras kalau orang tuh membanding-bandingkan. Dan yang paling lucu adalah angka itu ketika muncul ke publik, dia dibilang hartanya berapa, langsung semua judgement muncul. Dan menurut gue ini sisi jeleknya sosial media, dan memang mau gak mau diterima karena emang behavior orang kayak gitu. Oke, balik lagi. Jadi sisihkan, lu atur mana yang lu bisa cocok lu pakai gitu. And then dari sisihkan itu kan duit ada yang harus lu pakai buat saving, ada yang buat investing dong, ada yang buat protection dong, ya kan? Nah kalau by the way gini, gue pakainya 3S. S yang pertama itu adalah sharing. Ini gue ceritain caranya gue, lu belum tentu harus pakai caranya gue. Betul. Balik lagi tadi tuh, beda-beda semua Beda-beda, orang. S yang pertama itu adalah sharing. Sharing itu apa? Bayar pajak, ya kan? Gak mungkin lu gak bayar pajak, kecuali bisa jadi deh lu gak bayar pajak. Bisa jadi deh. Kalau gue sih gue bayar pajak ya. Jadi pajak. Terus ada perpuluhan ataupun zakat gitu ya. Terus kalau lu bagi buat orang tua atau buat temen, atau lu siapin dana buat sharing kalau temen lu anaknya ulang tahun. Temen lu ada 12, Januari sampai Desember 1 aja ulang tahun. Pasti keluar ya kan? Keluar. Yang paling gampang beliin apa? LM. Bener gak sih? Gue kalau pusing mau beli apa, kita beli LM aja. Tapi kalau gue pribadi, gue malah kalau sama teman-teman yang deket, gue malah lebih berpikir beliin apa ya yang sebenarnya LM gue yakin dia bisa beli, tapi beliin sesuatu yang lebih bermakna apa ya? Oke. Gitu. Terus itu sharing, S yang pertama. S yang kedua itu singkatan SIP, Saving, Investing, and Protection. Jadi savingnya sendiri itu dibagi ke dana darurat, ya, sama ya lu mau pakai apa nih di masa depan. Gitu, di masa depan lu mau pakai buat apa gitu. Nah terus I-nya adalah investing. Nah ini penting banget. Ini buat duit lu di masa depan. Masalahnya orang itu di zaman dulu ya, di zaman gue mulai Get Rich, itu orang pada nggak ngeh kalau ini tuh penting. Orang pada nggak ngeh dana darurat tuh penting, investasi tuh penting. Tapi sekarang gue yakin mungkin udah pada lebih sadar lah, udah pada lebih melek gitu kan. Tapi yang penting dari investing tuh apa? Lu ngerti marketnya apa? Lu ngerti pergerakan market. Lu mau belajar. Menurut gua yang jadi masalah adalah
di zaman dulu ketika orang nggak ngerti investing, gue ajarin, gue kasih tahu investing itu pentingnya apa, muncul aliran yang unik. Daripada lu belajar ikut kelas, udah lu beli aja BBCA, BBRI. Dipukul rata gitu, ikutin ini aja udah gitu, gampang gitu ya. Iya. Dan aliran itu menggema sangat besar. Sehingga banyak orang yang hari ini portonya merah gara-gara lu beli BBCA doang dan BBRI doang. Jadi PR-nya adalah lu mesti ngerti marketnya ini apa supaya lu nggak salah langkah. Sebenarnya gini, gue bangun Get Rich, kalau lu follow itu kan kita memberikan konten secara gratis untuk lu consume. Tapi PR berikutnya adalah setelah lu consume, lu praktek atau enggak. Dan kita sangat pengen lu tuh bisa belajar. Jadi gue sangat pengen buat teman-teman yang lagi nonton ini, kalau lu udah mulai investasi, PR-nya adalah lu belajar sebenarnya lu invest kemana sih, resikonya apa sih, gitu. Supaya lu tahu ketika market berubah, market tuh dinamis, market selalu berubah, dan apa yang bikin lu jadi lebih tahan terhadap market. Gue pengen banget kalau bisa tuh lu belajar. Kelas ada banyak, lu bisa ikut kelasnya gue di Get Rich, lu bisa ikut kelas yang lain, terserah. Yang penting belajar, menurut gue. Gitu. Oke, lanjut ya. SIP protection tadi. Kalau orang nggak mau beli asuransi karena katanya mahal, minimal apa? Beli BPJS lah. Bayar lah, bukan beli. Bayar betul. BPJS. Jangan pas butuh baru kacak-kucuk bingung. Itu satu. Kedua, kalau lu tahu di asuransi yang mahal tuh apa? Yang mahal adalah Askes, asuransi kesehatan. Jadi kalau lu gantiin Askes lu pakai BPJS, lu perlu beli asuransi yang lain, pengganti income, which is critical illness. Ketika seseorang nggak bisa kerja karena kena penyakit kritis, tapi dia masih hidup, kan biaya makan tetap keluar. Betul. Nggak sih? Biaya keluarga tetap keluar. Nah, jangan sampai jadi nyusahin keluarga lu. Lu harus punya critical illness. Kalau lu udah punya tanggungan, udah punya anak, istri atau suami, ya lu harus punya asuransi jiwa. Supaya mereka tetap hidup ketika seseorang ini kenapa-napa, meninggal. Bukan kenapa-napa sakit kritis kan tadi udah tuh. Kalau meninggal, keluarganya masih bisa hidup. Masalahnya banyak orang yang ngeremehin asuransi, menurut gue. Dan banyak agen yang salah jualan. Benar, kejar target tuh tadi, balik lagi. Kena lagi. Itu emang nyebelin sih menurut gue. Tapi oke. That's asuransi. Ya, protection, itu penting. Lu bayangin, kalau setiap kepala keluarga di Indonesia yang sudah punya anak itu punya asuransi jiwa minimal 1 M aja. Kalau meninggal, keluarganya aman kan? Benar. Harusnya hal ini tuh terjadi dan Indonesia punya keluarga tetap akan aman-aman aja meskipun kepala keluarganya meninggal. Seharusnya. Coba siapa brand asuransi yang mau bayar gue bikin campaign itu, boleh? Oke, lanjut ya. Dan S yang ketiga adalah spending. Spending artinya lu keluarin duit buat apa? Yang pertama spending buat belajar tadi, ningkatin diri lu. Ningkatin diri itu nggak cuma ngomongin soal duit sebenarnya. Kebetulan tadi gue bahasnya investment. Nah, kalau lu ngomongin soal belajar tuh ada banyak aspek. Ada ngomongin relationship, gimana lu sama pasangan. Ada yang namanya parenting, gimana lu sama anak. Lu tahu di angkatannya kita ilmu ini baru ada. Iya, kan? Baru ramenya di angkatan kita. Baru rame di angkatan kita. Coba kalau lu nggak percaya, lu lihat angkatan atas kita, orang tua kita, apakah mereka rukun? Lu bisa jawab. Nah, jawab ya sendiri aja. Lu jawab sendiri aja. Nah, terus apakah parenting mereka bagus ke kita? Jawab sendiri juga. Ya kan? Ilmu kayak gini tuh butuh belajar, dan belajar butuh budget. Jangan cuma ngandelin dari sosial media. Sosial media bagus untuk pintu pembuka, tapi praktek atau enggak tuh di tangan lu. Masalahnya dikit orang yang praktek karena cuma dengar dari sosmed. Ya. Gitu. Itu spending yang bagian pertama. Bagian kedua adalah spending untuk kebutuhan hidup. Apa aja? Ya, makan, minum, kuota, bensin atau isi mobil listrik zaman sekarang, dan lain-lain. Lalu satu lagi, spending untuk gaya hidup. Nah, gaya hidup ini yang lu pakai buat beli ini itu, main. Dan gue batasin maksimal cuma 10% untuk si gaya hidup. Dan wajib dihabisin. Kalau lu mau tahan boleh sampai 3 bulan. Selebihnya lu kasih gue bantu habisin. Gitu. Oke, artinya kan sebenarnya
kalau dilihat cara mengelola uang itu sebenarnya kan rumit, kompleks, tapi sebenarnya nggak rocket science juga dan bisa dipelajari. Yes, nggak rocket science, betul. Dan banyak banget orang yang bahkan ngeskip belajar soal kelola uang tersebut buat sehari-hari aja mengelola uangnya belum bener. Terus akhirnya loncat nih, kita di market finansial banyak banget yang akhirnya loncat, oh gue mau investasi ini, gue mau trading ini. Dan akhirnya gimana dia mau memanage investasi atau trading ya, bahkan dia memanage keuangan dia sendiri aja belum bener gitu kan. Dan itu yang bikin banyak orang yang akhirnya terjun ke financial market dan akhirnya terjebak dan banyak banget tuh yang boncos. Nah, artinya buat memahami itu kan perlu dulu pemahaman soal bagaimana mengelola uang dalam sehari-hari dulu ya artinya ya. Nah, kalau Ken sendiri akhirnya waktu pertama kali ceritanya masuk ke investing itu masuknya pertama ke market apa dulu? Artinya tadi langsung stocks atau pernah nyoba kripto juga atau kayak gimana? Oke, sebelum gue lanjut ke situ, ingat pertanyaannya ya. Tadi masih ingat kan gue bilang creating wealth dulu, cari duitnya dulu, cari income-nya dulu, and then lu bisa manage, and then lu baru ngomongin investasi tuh. Yes, betul. Nah, investasi ini sebenarnya tadi udah gue bahas ketika gue lagi bahas SIP, betul. I, di mana I-nya lu harus ngerti marketnya, lu harus belajar ilmunya. Nah, itu gue tutup di bagian situ dulu ya, takutnya gue miss soalnya. Kadang ngomong terlalu banyak gue takutnya hilang gitu. Nah, tadi pertanyaan lu adalah gue mulai dari mana? Yes. Pertama sebenarnya yang gue mulai adalah gue langsung praktek, which is salah, gara-gara ketemu orang yang salah. Tapi gue gak boleh menyalahkan keadaan. PR-nya adalah gue harus belajar. Jadi take responsibility. Nah, berikutnya apa? Gue belajar di ilmu. Jadi buat lu yang belum melakukan kesalahan, saran gue, belajar yang banyak, investasinya ke ilmu. Kenapa? Karena kalau lu ngomongin investasinya ke ilmu, lu jadi ngerti lu harus ngapain di kondisi apa. Dan ilmu itu banyak banget. Betul. Gue sampai hari ini aja, gue masih merasa guru terbaik gue adalah market. Karena apa? Gue selalu belajar dari situ. Gue selalu gini, kalau gue kebetulan kan gue ada kelas namanya The Wealth Game. Gue selalu kasih bonus market outlook. Yang gue lakukan adalah gue belajarin macro outlook supaya gue ngerti top analysis gimana sampai down analysis gimana. Supaya gue ngerti, oh kira-kira mana sektor yang akan jalan. Dan selama ini syukurnya prediksi kita gak pernah miss di bagian ini. Tapi bayangin kalau gue berhenti belajar, marketnya kan terus bergerak, guanya gak bergerak, mati dong. Ketinggalan kan. Nah makanya buat lu yang baru mau mulai ataupun udah mulai tapi kok masih sering rugi, PR-nya emang belajar terus, gak bisa enggak. Menurut gue belajar itu gini. Banyak orang abis loss dia tutup buku. Dia cuman buka posisi baru. Dia gak cari tahu kenapa dia loss. Nah, ini yang jadi masalah menurut gue. Jadi ketika lu, contoh kalau di MIFX kan kita ngomonginnya kontrak, trading forex, trading gold, oil dan lain-lain. Ketika kita buka posisi lalu kita minusnya gede, bikin sakit, berarti there is something we can learn. Iya kan? Iya. Nah masalahnya seberapa banyak lu belajar, seberapa banyak lu ambil rehat, bukan langsung balas dendam, tapi lu cari tahu gua minusnya kenapa ya. Menurut gue itu paling penting diantara semua pembelajaran lu di market. Soalnya kebanyakan yang terjadi begitu loss, di skip, ya udahlah gue nyari peluang baru. Bahkan yang di sebelum aja tuh nggak dipikirin ini alasannya kenapa ya ini bisa loss. Bener banget itu, sering banget kejadian yang kayak gitu. Lu pengen comeback langsung kan? Iya, mesti ngejar nih yang tadi udah rugi nih, mesti gue balikin secepatnya. Iya. Nah jadi gue bisa ngomong gini kenapa? Karena menurut gue ini beda-beda setiap orang. Ada kemarin, jadi buat lu yang follow gue tuh lagi cerita tentang bokap gue sakit. Gue kebetulan lama di Penang beberapa waktu, sebulan lebih, karena ngurusin bokap gue yang lagi sakit. Terus gue dapet DM dari temen gue. Dia nanyain gue tentang forex. Oke. Dia nanyain gue kayak gini, Ken, gimana caranya mulai di forex, kan kayaknya cuannya gede nih temen gue. Gue cuma mau mulai dari $20. Oke, gue bilang sabar. Gak bisa bos. Gak bisa. Karena gini, setiap kita kan punya statement keuangan yang berbeda, kondisi berbeda. Gue kalau di saham, gue tuh selalu pakai prinsip start small, think big, move fast.
move fast ya, lu gerak cepet, and then think big, lu harus tahu goal lu kemana, and then start small, lu mulai dulu dari yang kecil supaya kalau rugi nggak rugi besar. Tapi kalau di dunia forex ini, di dunia trading kontrak ini, lu sudah dibantu dengan lot yang kecil, 0,01 lot. Gua selalu pakai perbandingan $1.000 dibanding dengan 0,01 lot. Jadi kalau lu mau colok 0,1 lot, boleh, asal modal lu dikali 10. 10.000. 10.000. Itu rasio yang menurut gua paling aman. Rasionya kadang orang gak merasa, wih lu taruh $1.000, lu colok di XAU 0,01 lot. Geraknya kok dikit ya. Nah, gua ngerasanya tuh bukan masalah geraknya dikit atau enggak. Ini margin call atau enggak. Resikonya dulu. Kita ngomongin resiko dulu, bener. Lah kalau lu ujung-ujungnya margin call, lu boro-boro ngomongin cari duit. Kan kita trading, di sini bukan investing loh. Kita ngomongin ini trading loh. Gue belajar di MIFX juga by the way. Pak Dwi tuh bilang, lu mesti ngerti kalau ini tuh bukan investing. Ini trading. Nge-trade. Lu nge-trade bisa rugi, bisa untung. Gimana cara lu meminimalisir resiko lu gak rugi. Nah sampai akhirnya gue ketemu si rasio 1000 banding 0,01. Dan 1000 banding 0,01 artinya lu bisa melawan arah. Gini, gue kayaknya kejauhan. 0,1 lot itu sama dengan 1 pips pergerakannya di XAU. XAU gold ya. Artinya kalau lu punya $1.000, itu $1 mewakili pergerakan 1 pips. Jadi 0,1 lot lu colok gerak 1 pips, ya dia gerak $1. Artinya lu bisa punya kemampuan 1000 pips. Bener gak? Ya, hitungan gua? Betul. Iya kan? Nah berarti kalau lu $1.000, lu pakai 0,01, lu bisa lari 10.000 pips. 10.000 pips. Kapan margin call-nya? Susah. Nah yang jadi masalah adalah ketika lu udah taruh 1000 pips dan 1000 pips sorry, lu udah taruh $1.000, lu main 0,01, lalu dia lawan arah minus kan tuh, lu colok lagi di bawah 0,01, lu jadi colok lebih banyak. Lu bisa tahan berapa lama? Sampai ujung-ujungnya antara margin call atau ya udah lu cut loss, ya kan? Ya. Nah jadi kalau di pertanyaan lu tadi apa? Gue ngomong panjang, gue jadi lupa pertanyaan lu tadi apa? Pertanyaan gue tadi lebih ke pertama investing di mana dulu, tapi tadi kita loncat ke trading nih jadinya. Oke, gue loncat ke statement lu masing-masing. Jadi belum tentu semua orang itu bisa cocok di semua instrumen. Nggak bisa. Dan kalau tadi gue ceritanya temen gue lagi nanyain gue, bisa nggak modal $20 trading di forex? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau modal lu $20, saran gue gedein income lu dulu. Masih ingat kan formulanya? Lu gedein income, and then managing, and then baru investing. Ke yang pertama lagi dulu tuh Tetep nomor 1 paling penting adalah gedein earning power. Gitu. Gue inget kenapa? Gue inget momennya lagi emas tuh naik banget. Pas gue lagi di Penang tuh emas lagi going up banget. Makanya dia ngechat gue kayaknya ngiler gitu loh. Gue kayak gak bisa. Gue kasih contoh screenshotnya pas lagi emas turun. Nih lu colok 0,01 di atas, dia jebol ke bawahnya aja jauh banget, $100. Iya, $20 langsung. $20 lu udah hilang, nggak bisa dong, gitu. Iya, dan memang banyak banget orang yang mencoba trading tuh harapannya tuh wow flipping gila-gilaan. Jadi berharapnya modalnya dari awal kecil banget bisa jadi gede banget. Bukannya nggak bisa ya? Ada orang-orang yang punya skill tertentu yang akhirnya bisa mendapatkan hasil yang seperti itu. Cuma itu tidak bisa dilakukan sama semua orang. Belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak, kalau ada yang kayak gitu pertanyaan gue cuma satu. Lu nggak boleh lihat cuman untungnya. Lu harus tanya dia udah pernah margin call berapa banyak. Gue kenal satu koko yang minusnya aja 7 miliar rupiah. Dan hidupnya tenang-tenang aja. Nah pertanyaan gue, lu sanggup gak minus 7 miliar? Iya kan? Dapat berapa rumah tuh? Di BSD. Oke. Nah kalau Ken sendiri akhirnya tadi udah investing, udah trading juga. Tradingnya kalau sekarang lebih fokusnya kemana? Oke, kalau gue tuh suka trading di gold kalau gue lagi nyantai.
Gue tipe yang swing. Jadi Oke. gue cari posisi bagus gue colok, kalau nggak colok. Gue lebih suka menunggu. Nah ketika udah colok, udah dapat konfirmasi misalkan, oh by the way gue nggak suka sell. Nggak suka sell. Gue nggak suka sell. Kenapa? Menurut gue gold pasti akan naik, tapi nggak tahu kapan. Ya. Ya kan? Jadi gue lebih prefer buy and then wait. Makan swap nggak apa-apa, makan aja. Nggak apa-apa lah, kan gue pinjem berangkas lu ibaratnya, ya kan? Makan aja lah, gue sewa berangkas di tempat lu. Tapi gue kalau nge-buy ya udah gue tahan aja gitu. Nah kalau cut loss gimana dalam kondisi di gold? Ya udah patah tren, ya udah buang dulu aja, nggak masalah. Nanti udah ada konfirmasi dia bakal uptrend lagi baru colok lagi gitu. Itu kalau gue di forex. Kalau gue pribadi ada di mana lagi? Gue ada di saham, gue ada investasi juga di saham. Oke. Begitu. Artinya di investasinya ada, tradingnya juga ada. Yes. Nah, banyak banget orang yang akhirnya fokusnya tuh ke satu hal aja, antara investing aja dan atau ada yang trading aja. Menurut Ken harusnya kayak gimana sih? Oh, gue bukan yang paling bener. Ya, Enggak. beda-beda juga tiap orang ya. Iya, beda-beda juga tiap orang. Tapi kalau gue boleh saranin, lu minimal punya 2 akun, di mana akun trading sama akun investing dipisah. Kalau konteksnya di saham, lu pisah karena kalau lu jadiin satu, mana yang lagi merah harusnya lu top up, jangan sampai malah lu cut loss. Ya. Kalau di trading mana yang merah lu harusnya buang, jangan lu tahan, karena ujung-ujungnya lu bilang invest padahal nyangkut. Gitu. Nah tapi kalau di forex, di trading gold gitu, ya itu pilihan masing-masing. Gue punya temen yang emang scalper. Oke. Holding posisinya Scalper mentok. cepet banget tuh ya artinya ya. Mentok. Modal 1.000 bisa colok 1 lot. Gua aja bingung. Yes, tapi ya dia nanya sama gua, jawaban gua untungnya bener dan dia cuan. Karena gue ngerti di market. Tapi kalau gue pribadi posisi gue nggak kayak gitu. Karena gue merasa gue nggak ada waktu untuk pantengin. Kebetulan teman gue ini dia emang koko glodo, koko tanah abang ya. Jadi dia tipenya ya beli and then ya cacing naga-naga. Nggak masalah. Cacing naga-naga. Urusan masing-masing tuh kan duit masing-masing, ya kan. Jadi ya kalau dia bisa cuan ya bagus aja untuk dia. Tapi ya kalau dia margin call ya dia margin call. Gitu. Jadi ini menurut gue preference masing-masing. Gak ada formula utama yang perlu diikutin semua orang gitu, gak ada lah ya. Gak ada. Menurut gue kunci paling penting itu lu kenal sama diri lu dulu. Karena cuman lu yang bisa ngerti duit lu mau diapain. Dan kuasanya ada di lu. Gitu. Oke, kalau dari Ken sendiri selama ini ngejalanin komunitas, paling sering ketemu itu orang yang punya problem finansial tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Gue ketemu banyak jenis lagi. Banyak jenis. Oke. Aduh ini mohon maaf nih ya kalau merasa sorry banget. Tapi ini bukan satu orang doang. Banyak. Ya. Punya duit, bingung mau ngapain. Jadi masalah keuangan tuh ada 2 sebenarnya. Yang pertama, orang yang punya banyak duit tapi bingung mau ngapain. Ya. Iya, semoga Anda semua yang lagi nonton suatu hari merasakan hal itu. Ya. Punya duit banyak. Ya, good problem lah ya. Good problem lah ya, yes, good problem. Yeah. Karena takut kemakan inflasi, takut duitnya gak kerja. Nah, jadi itu masalah yang menurut gue relatif umum. Banyak banget di luar sana. Konglo-konglo gitu ya, duitnya banyak. Nah, mereka nanya sama gue, Koken ini gue mesti ngapain ya duitnya gitu. Sama, kalau masalah keuangan kedua ya duitnya belum banyak. Problemnya ada. Problemnya ada. Ya. Tapi masalah duitnya belum banyak ini bisa dilakukan solusi dengan money behavior yang benar, which is yang tadi gue cerita. Gimana caranya lu naikin income, manage duitnya dan lain-lain. Itu bisa di-solve. Gitu. Nah, kalau ditanya masalah itu sih sebenarnya. Jadi cara gue nge-solve-nya gimana? Tergantung kondisi market. Contoh, buat Anda yang nanya sama gue 2 tahun lalu bagusnya beli apa, gue akan jawab obligasi. Dan hari ini cuan kan? Enak dong. Ada yang nanya dari berapa tahun lalu, beli saham apa yang bakal naik? Gue ada sebut beberapa saham yang hari ini naik. Enak dong, ya kan? Tapi kalau buat sekarang gimana? Nah ini mungkin ngomongin lebih ke outlook market.
Tapi kalau gue jelasin kayaknya nggak make sense di pertama kontennya jadi nggak evergreen. Iya. Karena hari ini hari tanggal berapa berarti? Tanggal 3 November dan baru aja cut rate kemarin. Dan cut rate kalau menurut gue pribadi bulan November ini di market saham akan ada kecenderungan besar untuk merah. Lalu abis itu bakal hijau. Ini November, nanti gak sebut tahun, salah lagi, 2025. Ada chances bakalan merah, jelek dulu, lalu nanti bakalan hijau gitu. Nah kalau gold gimana? Sebenarnya menurut gue pribadi, gue tuh optimis kalau gold itu akan hijau, akan naik, tapi gak tahu kapannya. Dan gini, ini logiknya market, logiknya bandar, logiknya big fund. Ketika semua orang optimis bullish, ya dia kasih duit gratis dong. Yang ada harusnya dibalikin arahnya. Makanya sekarang koreksi dulu. Begitu, abis koreksi udah bosen, sideways dulu kan, nanti baru naik lagi gitu. Jadi gue lumayan optimis kalau gold itu akan naik. Jadi kalau lu mau beli fisik, now is the time. Sekarang saatnya nih ya. Iya, now is the time. Masalahnya orang belinya pas lagi pucuk. Betul. Apa lu gak sakit kemarin beli pucuk terus minusnya berapa? 10% kan? Iya. Tapi gua tuh merasa market akan selalu ngegocek. Jadi kita harus belajar pinter untuk ngegoceknya juga, supaya gua tahu gerakannya market, supaya lu tahu dia tuh bakal ngegoceknya gimana sih biar lu tuh gak rugi gitu loh. Emas kemarin benar-benar sempat langka. Betul. Lalu sekarang yang booming silver, orang-orang pada jualan silver. Mau honest opinion ya, ini in my honest opinion, lu boleh setuju, boleh gak setuju gak apa-apa. Kalau lu beli silver batangan, and then lu mau jualnya kemana? Spreadnya berapa? Ya kan? Jadi ketika emas naik tinggi, lalu gold digadang, lalu silver digadang-gadang akan naik tinggi juga. Ini skenario yang dulu udah ada. Skenario yang dulu sudah ada, dan Robert Kiyosaki juga ngomong soal silver. Yes, dia guru keuangan, tapi setelah gue mengerti makroekonomi, ya silver meskipun bisa naik, abis itu jebol juga kan? Iya. Nah itu kan di harga kontrak. Kalau di harga real barangnya sekarang, lu beli silvernya, lu jualnya kemana? Itu yang menurut gue penting. Lu mesti ngerti logik ini. Kenapa? Karena cara exit lebih penting daripada cara entry. Makanya kalau kalian dengerin dari tadi podcast awal tuh gue ngomong, gue lebih menjaga risikonya kan dibanding dengan cari cuannya. Karena kita ngomong paling gampang, maling mau nyolong ke rumah orang, yang dilakukan apa? Dia gak langsung main masuk. Dia nunggu dulu, dia amatin dulu rumah itu jam berapa kosong, jam berapa ada orang. Jangan sampai dia masuk, dia gak bisa keluar, digebukin, mati di dalam. Dan banyak orang gak pakai cara pikirnya maling. Masuk ke market, masuk aja. Beli silver batangan yang gede, makin murah kan harganya, beli aja. Yang rugi siapa? Ya gue gak tahu sih apakah nanti rugi atau enggak. Gue gak berani ngomong. Ya kan, gue gak berani ngomong. Tapi penting buat lu cari tahu cara exitnya sebelum lu masuk. Oke. Mungkin kalau obrolan kita hari ini sampai situ aja. Thank you banget Ken udah datang ke MFX, udah ngobrol-ngobrol juga, dan gue yakin sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah. Bahkan buat gue yang denger aja, oh ternyata cara mengelola uang tuh seperti itu, tahapannya seperti itu. Dan balik lagi, mungkin terlihatnya banyak gitu ya, mesti bisa ini, bisa itu, tapi balik lagi bukan rocket science, bisa dipelajari, dan semoga ini ngebantu teman-teman di rumah. Yes. Dan paling itu aja. Dari Ken ada kata-kata terakhir buat teman-teman MFX? Aduh, yang penting praktek sih, jangan cuma dengerin doang. Yes. Ya, itu sih yang penting. Insight yang hari ini didengerin dan mulailah dipraktekin dan dicoba buat sehari-harinya. Kayak gitu ya. Oke, thank you Ken. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.